Dalam kehidupan ini tidak ada yang lepas dari ujian. Tidak ada yang lepas dari permasalahan. Bahkan Allah mengingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tidak lain hanyalah orang anak-anakmu dan harta-hartamu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang diuji dengan hal yang berat, masih mudah kita untuk bisa bersanding kepada Allah. Masih mudah kita untuk menangis kepada Allah. Tapi akan lebih berat ketika pada masanya kita diuji dengan ujian-ujian yang berupa nikmat. Ujian berupa harta, ujian berupa kesehatan, ujian berupa keluarga yang baik. Maka ini ujian yang jauh lebih berat sebenarnya daripada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk hal yang menyakitkan kita dan merugikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'al udhiyah wa ja'alaha sya'iratan nabawiyyah wa sunnatan ibrahimiyah wa mansakan imaniyah wa qurbatan ruhaniyah walil muslimina dhiyafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min ahwalin nirani wassa'ah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah alladzi da'ana ila tazkiyatin nafsaniyah wa 'allamana tabhiyatil qalbiyah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah salatan abadiyatan sarmadiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ila yaumil liqa'il rabb ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaquhu la'allakum turhamun wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa qala Allahu 'azza wa jalla wa subhanahu Fabasyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal barrur raufur rahim wastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa
wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wa qad fazal muttaqun wattaquhu fis sirri wal alaniyah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudusihi haitsu qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta wa takarramta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyin wa anis sittatil mutammimatil asyratil kiram wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ansur man nasara dina wal muslimin wa khzul man khazala dina wal muslimin wa ansuril muslimina ala kafirina fi qitalihim aina ma kanu wa ansuril muslimina ala kafirin wa ansuril muslimina ala kafirin. Allahumma dufa annal ghala wal bala wal waba wal qaht wal amrad wasyada'id wal mihan wal fasha wal munkar wa ma dhahara minha wa ma batan an qaryatina hadhihi khassah wa an Indonesia hadhihi khassah wa an sa'iri qural muslimina ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabb waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah ya Allah. Inna nas'aluka husnal khotimah ya Allah. Inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna hadhil udhiyah. Allahumma taqabbal minna hadhil udhiyah udhiyatan rizqan minka udhiyatan lana wa rizqan minka wa ni'matan minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa iyyakumullah. Pada pagi ini, pada hari ini Allah telah mentakdirkan kita berkumpul dalam satu tempat, dalam satu tujuan, dalam satu ikatan. Ikatan persaudaraan, ikatan kebersamaan, dan ikatan takdir, dan yang paling penting kita semua dikumpulkan dalam satu ikatan keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak mengimani Allah, mustahil pagi ini kita meluangkan waktu untuk sekedar sholat, untuk sekedar bertemu dengan teman sejawat. Ma'asyiral muslimin, kita harus tahu bahwa iman saja dalam kehidupan ini, kata Allah, belum cukup. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Am hasibtum, apakah kalian menyangka an tadkhulul jannata, bahwa kalian akan masuk surga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum sampai kepada kalian contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan dari kaum-kaum kalian kaum-kaum yang ada sebelum kalian. Bagaimana massajhumul ba'sa, mereka menghadapi kondisi kesempitan, permasalahan yang berat. Waboro, mereka menghadapi permasalahan-permasalahan secara fisik yang menyakitkan. Wazulzilu, dan kehidupan mereka pada masa sebelum kita digoncangkan dengan Allah, dengan goncangan yang luar biasa, dengan permasalahan kehidupan yang luar biasa. Kalau hari ini kita melihat di Gaza, kalau hari ini kita melihat di Lebanon Selatan, maka umat-umat sebelum kita juga pernah mengalami masa-masa yang jauh lebih luar biasa beratnya daripada kita. Sampai-sampai hatta yaqula rasul walladzina ma'ahu walladzina amanu ma'ahu, sampai Rasul, utusan yang ada pada umat sebelum kita itu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka sampai berkata, mata nasrullah. Begitu luar biasanya ujian itu, mereka bertanya, kapan pertolongan Allah ini akan datang? Kita kalau memikirkan seandainya kita menjadi orang Palestina, pasti mereka juga pernah mengatakan, kapan pertolongan Allah ini akan datang? Kita dalam kehidupan kita yang menghadapi berbagai macam ujian, pasti mengatakan kapan pertolongan Allah itu akan datang. Ala inna nasrallahi qarib. Allah mengingatkan meskipun dalam kondisi masih berat, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu, ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ma'asyiral muslimin, permasalahan kehidupan dialami oleh semua orang, semua umat, semua golongan. Tidak terkecuali orang-orang yang paling dicintai oleh Allah sekalipun. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita, orang yang paling berat ujiannya adalah para Rasul. Di antaranya tidak terkecuali dialami oleh beliau Sang Khalilur Rahman, kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salam, di mana beliau menikah melewati tahun ke-80 belum dikaruniai putra. Kita tidak bisa membayangkan, meskipun mungkin usia berbeda antara kita dengan beliau, tapi sampai 80 tahun pernikahan, sampai 80 tahun pernikahan baru dikaruniai seorang anak. Itu pun ketika ternyata Allah mentakdirkan memberi seorang anak laki-laki yang begitu luar biasa, kemudian Allah memerintahkan sang putra untuk dipisahkan dari kekasih hatinya, dipindahkan ke satu tempat yang tidak ada pepohonan. Dari beliau di Palestina, kemudian putra terkasihnya dan istri mudanya yaitu Hajar dan Ismail dipindahkan ke satu tempat yang tidak ada sumber air, dipindahkan ke satu tempat yang tidak ada teman. Di tempat itu Nabiullah Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salam meninggalkan anak terkasih yang sudah diidam-idamkan lebih 80 tahun dan istri keduanya. Ma'asyiral ikhwan, ketika beliau akan meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang dinamakan Faron pada masa itu, pertanyaan dari sang istri, apakah engkau tega? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Pada pertanyaan ketiga, apakah ini memang diperintahkan oleh Allah? Beliau, Nabi Ibrahim, baru menjawab, iya. Luar biasanya ma'asyiral muslimin, yang mungkin kita tidak akan mampu seperti beliau sang ibu dan Nabiullah Ismail, Sayyidatina Hajar. Beliau menjawab, ketika dijawab oleh suaminya bahwa ini perintah Allah, responnya, idzan Allahu hasbi, Allahu yakfini.
Maka kalau begitu Allah akan mencukupi, Allah akan membantu aku. Dalam kondisi di tempat tidak ada pepohonan, tidak ada sumber air, tidak ada teman seorang pun, hanya anak kecilnya di satu lembah, tetap menanamkan kesadaran Allah akan mencukupi aku. Kalau kita mau berpikir, kita sandingkan, kita sondingkan dengan kehidupan kita, terlalu enak kita, terlalu mudah kita. Ma'asyiral muslimin, kemudian Allah mengingatkan kepada kita, falamma balagha ma'ahu saya. Kemudian ketika sudah sampai pada Nabiullah Ismail ala nabiyina wa alaihi salam, usia yang mana beliau mampu bekerja, qala ya bunayya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manami, saya bermimpi dalam tidurku, anni azbahuk, bahwa aku akan menyembelih kamu. Fangzur maza taro, maka pikirkanlah apa pendapatmu tentang impianku. Kalau kita bicara peristiwa Nabiullah Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salam dengan zaman kekinian, tentu ini dianggap kejahatan yang luar biasa. Tapi karena ini perintah Allah, dan pasti perintah Allah ada hikmah di baliknya, Nabi Ibrahim tetap menanyakan kepada sang putra. Luar biasanya Ismail kecil, beliau belum dewasa, hanya sekedar mampu bekerja saja, menjawab, qala ya abati, kata Nabi Ismail, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang mampu bersabar dan bertahan. Ini luar biasa. Seorang anak kecil kondisi belum balik, tapi sudah punya kesiapan mental untuk menghadapi ujian Allah yang paling mengerikan bagi manusia, yaitu kematian. Tapi beliau dengan tegasnya, engkau akan mendapatiku menjadi orang, termasuk dari golongan orang yang bersabar. Ma'asyiral ikhwan, kemudian beliau Nabiullah Ibrahim menjalankan perintah itu, tapi Allah menggantikan. Riwayat yang kita terima, Allah menggantikan Nabiullah Ismail dengan kambing, yang mana kambing itu juga bentuk pengorbanan dari umat terdahulu, yaitu pengorbanan Habil, yang lebih memilih mengorbankan yang paling baik dari ternaknya. Ini sebuah pembelajaran, ketika kita berkorban, alangkah baiknya kita semaksimal mungkin mengorbankan yang paling baik dengan harga yang paling tinggi sebatas kemampuan kita. Ikhwaniyal muslimin rahimani wa iyyakumullah, dari apa yang saya sampaikan, dalam kehidupan ini tidak ada yang lepas dari ujian, tidak ada yang lepas dari permasalahan. Bahkan Allah mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tidak lain hanyalah orang, anak-anakmu dan harta-hartamu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang diuji dengan hal yang berat, masih mudah kita untuk bisa bersanding kepada Allah. Masih mudah kita untuk menangis kepada Allah. Tapi akan lebih berat ketika pada masanya kita diuji dengan ujian-ujian yang berupa nikmat. Ujian berupa harta, ujian berupa kesehatan, ujian berupa keluarga yang baik. Maka ini ujian yang jauh lebih berat sebenarnya daripada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk hal yang menyakitkan kita dan merugikan kita. Ma'asyiral muslimin, kita harus ingat bahwa pada saat kita belum diuji oleh Allah, maka sebenarnya Allah pada masa itu belum hendak mengangkat derajat kita. Sebaliknya, pada saat Allah menguji kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Uniknya, anehnya cara Allah ketika sudah menghendaki untuk mengangkat derajat hambanya, tidak cukup dengan satu ujian. Sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah
Yusuf ala nabiyina wa alaihi salam ketika masih kecil dibuang oleh saudaranya ke sumur, kemudian dijual, ditemukan oleh oleh rombongan pedagang, kemudian dijual, dijadikan budak sampai pada masa dewasa setelah dekat dengan penguasa, beliau dipenjara 10 tahun. Tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun beliau menghadapi ujian, tapi lebih dari 20 tahun beliau menghadapi ujian. Maka pada saat kita menghadapi ujian-ujian yang berat, saat itu Allah hendak mengangkat derajat kita. Semakin berat ujian kita, semakin tinggi derajat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kemudian kita tidak diuji oleh Allah, maka momentum hari raya Idul Adha ini kita jadikan diri kita untuk menempatkan diri seperti diuji oleh Allah, yaitu kita korbankan sebagian dari harta kita, kita korbankan sebagian dari waktu kita. Yang punya harta mengorbankan harta, yang punya waktu korbankan waktu, yang punya tenaga korbankan tenaga, yang punya ilmu berikan ilmu. Maka saat itu Allah akan mengangkat derajat kita pada masanya. Ma'asyiral ikhwan, bagi kita yang tidak mampu berkorban hari ini, maka tidak apa-apa dalam 3 hari ke depan kita bertaklid kepada Sayyidina Abdullah ibni Abbas. Beliau menyatakan bahwa karena Rasulullah mengatakan ibadah paling agung pada hari raya Idul Adha adalah mengalirkan darah, maka menurut sahabat Abdullah bin Abbas boleh. Ini bukan dalam fikih kita. Saya hanya menyatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan boleh berkorban dengan al-iwaz. Al-iwaz itu dalam bahasa kita adalah angsa. Maknanya bukan bermakna kemudian itu menjadi korban seperti yang lain, kambing atau lembu, tidak. Tapi paling tidak pada hari raya Idul Adha ini kita melakukan satu bentuk ibadah yang berupa mengalirkan darah. Entah itu ayam, entah itu bebek, entah itu mentok, maka yang kita punya kita korbankan, kita sembelih untuk mengisi hari raya Idul Adha dengan pengaliran darah. Lepas dari itu juga mengurangi harapan dan tomak kita dari pemberian panitia, seandainya kemudian yang datang kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Paling tidak keluarga kita sudah siap. Minimal hari ini, besok sampai hari ke-13 kita mengalirkan darah sebagai bentuk pengorbanan kita, yaitu mengisi waktu dengan ibadah yang berupa pengaliran darah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah, marilah kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita berkorban untuk agama kita? Seberapa pengorbanan kita untuk Allah? Sedangkan nikmat Allah kepada kita tidak ada habisnya. Sudahkah kita menyembelih kekikiran-kekikiran kita akan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kalau belum, maka di sisa waktu yang masih diberikan oleh Allah, mari kita gunakan untuk mengorbankan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dimanapun, dalam bentuk apapun. Dan insya Allah pada posisi itu Allah akan mengangkat derajat kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Seandainya ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga Allah menerima korban dari yang berkorban. Semoga Allah menerima ibadah saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji, dan semoga Allah memberi kesempatan kita untuk menjadi hamba-hamba terbaik yang mengorbankan waktunya, tenaganya, ilmunya, hartanya ke jalan Allah, dan semoga kita diberi kesempatan oleh Allah menjadi hamba yang diangkat derajatnya. Wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala